Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya Morris di acara Dunia Kripto bersama Amarket. Dimana selama 1 minggu kita akan mencoba untuk membahas pergerakan yang terjadi di dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin. Bagaimana pergerakannya, bagaimana analisanya ke depan, kita akan membahas bersama-sama. Dan seperti yang kita tahu rekan trader, bagaimana pergerakan yang terjadi pada dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin, dalam 1 minggu terakhir ini bergerak datar-datar saja. Pada prinsipnya dia bergerak selama 1 minggu ini dari antara 109.000 hingga menuju ke 114.000 hari ini. Pasca di 2 minggu yang lalu terjadi pelemahan yang sangat signifikan hingga Bitcoin turun menembus level 107.000. Kita tahu apa yang terjadi rekan trader, pergerakan pasar yang terjadi di minggu yang lalu memberikan suatu dampak yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana Bitcoin ini bisa naik ke posisi yang sangat tinggi rekan trader pasca non-farm payroll dikeluarkan. Dia sedikit mengalami pergerakan yang sangat signifikan rekan trader. Ya, setelah memang ada kejatuhan-kejatuhan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa awal dari non-farm payroll ini dikeluarkan, kita sudah bisa melihat bagaimana arah yang akan ditentukan oleh The Fed ke depan. Apakah arahnya? Arahnya itu adalah bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga. Sehingga dari pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan ini memberikan suatu pergerakan yang signifikan terhadap arah pergerakan Bitcoin. Kita tahu rekan trader, tanggal 17 September nanti. Kalau rekan trader lihat ya, kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini ya, di kalender ekonomi tanggal 17 nanti secara garis besar akan ada minggu depan ya, akan ada rilis data FOMC. Ini adalah rilis yang memang benar-benar tanggal 18 sih, 18 waktu Indonesia tapi tanggal 17 waktu Amerika ya. Benar-benar ditunggu karena di saat inilah kita akan melihat bagaimana Fed akan memangkas tingkat suku bunga apa tidak. Rapat pertemuan FOMC ini akan menjadi trigger yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi. Oleh karena itu, tema yang coba saya angkat di hari ini, kalau rekan trader lihat ya secara garis besar, kalau rekan trader lihat temanya itu sudah sangat jelas seperti apa yang ada di judul video kita. Kita bisa lihat temanya adalah bagaimana peluang pemulihan Bitcoin menjelang pertemuan FOMC. Bagaimanakah Bitcoin ini akan bergerak selama 1 minggu ke depan? Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu rekan trader, bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Karena garis besar kita bisa lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Bitcoin dari tanggal 3 sampai tanggal 10 hari ini. Pada prinsipnya kalau rekan trader lihat, mulai dari tanggal 3 penutupannya berada di seputaran 111.000. Tanggal 4 pun juga masih 111.000. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 dia masih bergerak di sekitaran antara 112 hingga 113.000 rekan trader. Oleh karena itu, kalau kita lihat apa yang terjadi pada Bitcoin hampir selama 1 minggu ini, pola pergerakannya secara garis besar sih bisa bilang ya sangat datar rekan trader. Sangat datar. Cuman hari ini aja yang memang naiknya sangat tinggi, udah sampai di 113.000, sekarang 593. Dan ini sudah bisa menjadi alternatif atau bisa menjadi sedikit masukan terhadap apa yang akan terjadi ke depan seperti kayak gimana.
Kita tahu data-data ekonomi yang dikeluarkan, kalau rekan trader lihat ya, dari data-data ekonomi yang dikeluarkan selama 1 minggu terakhir ya, sudah sangat jelas rekan trader. Di sini kita bisa lihat bahwa mulai dari minggu kemarin lowongan pekerjaan ULTS, tenaga kerja non pertanian ADP, klaim pengangguran, ya indeks jasa dan lain-lain, hingga puncaknya itu di hari Jumat kemarin adalah non-farm payroll. Non-farm payroll yang dikeluarkan sebesar 22.000 ini menjadi suatu alasan kenapa pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan. Dan bagaimana imbasnya terhadap Bitcoin, rekan trader. Nah, ini kita akan bahas, rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari data yang ada ini, secara garis besar rekan trader bisa lihat ya, untuk minggu lalu, yang menjadi pertanyaan adalah faktor-faktor penggerak yang terjadi pada minggu lalu. Pertama, optimisme terhadap potongan suku bunga. Kita bisa lihat bahwa investor menunjukkan harapan terhadap potensi penurunan suku bunga The Fed yang meningkatkan minat terhadap aset berisiko seperti Bitcoin. Nah, ini dia rekan trader. Yang kedua adalah adopsi institusional yang berkelanjutan. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar terus meningkatkan investasi mereka dalam Bitcoin. Sehingga yang terlihat dari strategi crypto tracer yang diadopsi oleh beberapa perusahaan. Selain itu juga faktor penggerak pasar yang terjadi di minggu yang lalu, bagaimana kebijakan pemerintah Amerika, rekan trader. Dalam hal ini pemerintah Amerika mengumumkan rencana untuk membentuk cadangan cryptocurrency nasional, termasuk Bitcoin. Di mana hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset digital ini di masa yang akan datang. Tapi kita bisa lihat bahwa faktor yang berikutnya adalah bagaimana koreksi pasar setelah kenaikan yang sangat tajam. Kita bisa lihat pasar terkoreksi, tapi setelah itu pasar sudah mulai perlahan namun pasti bullish sudah mulai muncul lagi. Di sini secara garis besar saya bisa bilang, bagaimanakah peluang pemulihan Bitcoin menjelang rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan minggu depan? Secara garis besar, yang menjadi faktor penggerak Bitcoin pada pertemuan FOMC nanti, kita bisa lihat bahwa ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed. Kalau rekan trader bisa lihat di sini ya, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana ekspektasi yang ada di pasar terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Di sini terhitung tanggal 10 September ini, ekspektasi yang ada sebesar 90% menyatakan dan meramalkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed sebesar 25 basic point. Dan cuma 10%-nya aja yang menyatakan sebesar 50 basic point. Artinya dengan ekspektasi yang sangat besar ini akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika dan membuat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya rekan trader bisa lihat data tenaga kerja Amerika yang lemah. Data tenaga Amerika yang lemah seperti yang dikeluarkan pada minggu lalu, ya, secara garis besar laporan pekerjaan Amerika menunjukkan penurunan tajam dalam pertumbuhan lapangan pekerjaan dan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 4,3%. Inilah yang menjadi alasan bahwa semakin nyata pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed. Selain itu rekan trader bisa lihat investor mengalihkan dana mereka ke ETF Bitcoin dengan total aliran masuk mencapai 634 juta pada awal September dari 1,1 miliar rekan trader ya. Ini rekan trader bisa lihat ya, aliran dana yang masuk ini pun juga menjadi trigger bagaimana Bitcoin punya peluang besar untuk naik. Karena dengan adanya aliran dana yang masuk, meningkatkan minat dari institusi besar untuk berinvestasi di Bitcoin. Dan trader bisa lihat sentimen pasar yang positif, Bitcoin berhasil mempertahankan level di atas 110.000 US dollar.
Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga ini sudah barang tentu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Bitcoin. Apakah pengaruhnya itu rekan trader? Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pengaruh yang akan muncul apabila nanti di rapat FOMC pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan adalah pertama rekan trader, likuiditas akan meningkat. Secara garis besar, penurunan suku bunga membuat pinjaman lebih rendah sehingga investor, institusional, dan retail lebih mudah memperoleh dana untuk membeli aset seperti Bitcoin. Imbas dari bagaimana kalau pemangkasan tingkat suku bunga ya rekan trader ya. Suku bunga rendah, pinjamannya lebih rendah sehingga institusi lebih punya niat menginvestasikan di Bitcoin. Berikutnya adalah aliran dana ke pasar aset berisiko biasanya meningkat. Ini logikanya aja ya, apabila seperti itu pasti aliran dana ke pasar aset yang berisiko tinggi seperti Bitcoin ini akan terus meningkat sehingga dia akan mendorong Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Yang berikutnya, imbas dari pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan apabila ini memang benar dilakukan dan kemungkinan 99,9% akan dilakukan adalah dolar lebih lemah. Kita tahu kalau dolar lemah ya memberikan peluang yang sangat besar Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Secara garis besar, pemangkasan suku bunga cenderung melemahkan dolar Amerika karena imbal hasil obligasi dan deposit yang semakin melemah. Bitcoin sebagai aset non-korporal dan denominasi dolar sering dipandang sebagai aset perlindungan terhadap pelemahan dolar. Sehingga membuat permintaan Bitcoin semakin meningkat. Imbas berikutnya adalah kita lihat bahwa sentimen pasar aset berisiko rekan trader. Penurunan suku bunga biasanya meningkatkan risk appetite investor. Di sini investor akan mencari aset yang berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dan deposito. Nah, inilah yang merupakan bola, orang bilang sundulan yang mantap ya untuk Bitcoin dan aset-aset kriptonya sebagai aset untuk perlindungan apabila terjadi situasi seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa lihat bahwa dampak teknis dan psikologi. Secara teknikal, pasar akan cenderung mengantisipasi penurunan suku bunga dengan melakukan pembelian Bitcoin sebelum keputusan resmi. By the rumor. Artinya rumornya ini akan dipangkas. Oleh karena itu, menjelang tanggal 17, kemungkinan besar Bitcoin akan benar-benar naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan secara psikologi, pemangkasan suku bunga 25 basic point memberikan sinyal bahwa ekonomi mungkin membutuhkan stimulus sehingga investor lebih percaya untuk berinvestasi di aset-aset kripto termasuk Bitcoin. Nah, dari sini secara garis besar rekan trader kita bisa lihat pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed nanti di pertemuan tanggal 17 nanti yang diperkirakan sebesar 25 basic point biasanya akan mendorong kenaikan harga Bitcoin. Likuiditas meningkat, lebih banyak modal ke pasar kripto, dolar melemah, Bitcoin lebih menarik sebagai alat lindung, sentimen risiko meningkat, investor masuk ke aset yang berisiko, dan efek psikologi positif, antisipasi kenaikan sebelum keputusan resmi. Jadi pasar akan mengantisipasi, makanya buy the rumor. Nah, di sini rekan trader sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa bagaimanakah peluang Bitcoin menjelang pertemuan FOMC. 100% saya bisa bilang bahwa Bitcoin dalam minggu depan menjelang tanggal 17 nanti hari Rabu minggu depan menuju hari Kamis ya, Bitcoin akan terbang tinggi. Bitcoin akan terbang tinggi. Data-data sudah menunjukkan hal tersebut dan kita akan mulai dengan antisipasi hal tersebut. Di sini kita lihat hari ini tanggal 10
Bitcoin udah sampai ke level 113. Dari analisa yang akan saya berikan untuk minggu depan, saya bisa sedikit memberikan suatu masukan buat rekan trader bahwa hati-hati, Bitcoin ini bisa sampai di level tertingginya itu di seputaran 117.384. Bagaimana dia bisa sampai di level tersebut? Dia akan menuju level tersebut asal dia bisa melewati level yang sempurna di seputaran 116. Inilah level antara sebelum dia naik ke level 117, karena menurut analisa saya 117 adalah angka yang pas untuk Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin ini masih bisa turun? Ya, terus terang masih bisa saja rekan trader, segala sesuatu masih bisa. Menurut saya Bitcoin ini masih bisa turun rekan trader. Nah, bagaimanakah penurunannya? Penurunannya menurut analisa saya, dia ini akan turun hingga level terendah di seputaran 108.708 US dollar. Tapi untuk bisa sampai hal tersebut, dia harus bisa melewati level supportnya itu di seputaran 110. Kalau dia bisa menembus level 110, artinya kemungkinan untuk level terendah itu di 108. Tapi di dalam analisa saya lebih menekankan bahwa Bitcoin punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi hingga menembus level 117.000 di minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, data-datanya sebenarnya udah sangat mendukung, dan kita akan melihat apakah data yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang dihasilkan dan bagaimana pasar bereaksi. Apakah pasar bereaksi sesuai dengan data-data tersebut? Apabila memang sesuai dengan data-data dan prediksi tersebut, 117.000 adalah angka yang sangat mungkin untuk Bitcoin menuju ke minggu depan. Demikianlah tema kita Dunia Kripto minggu ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di tema kripto, Dunia Kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.